Glory Glory Man United. Halo, apa kabar fansnya Manchester United? Kita akan mengulas hari ini transfer window atau bursa transfer bulan Januari yang 6 hari lagi akan segera ditutup. Ada 6 pemain pilihan dari Leicester Mahe yang kemungkinan besar akan terjadi transaksinya di minggu terakhir di bursa transfer musim dingin atau bursa transfer Januari ini. Siapa saja mereka? Mari simak. Sisa 6 hari terakhir di lantai bursa transfer Januari 2021, Manchester United sejauh ini belum melakukan gerakan yang pasti atau gerakan yang sensasional. Terbukti hanya 2 transfer resmi yang saat ini sudah dilakukan oleh Man United. Bisa dimaklumi karena begitu pula demikian bagi klub-klub EPL lainnya yang tidak terlalu antusias untuk melakukan transaksi. 2 transfer resmi yang sudah dilakukan oleh United adalah yang pertama meresmikan kedatangan Ahmad Diallo dari Atalanta yang sebetulnya dealnya sudah terjadi di bursa transfer musim panas yang lalu. Yang kedua tentunya meresmikan kepindahan Timothy Fosu-Mensah yang akan pindah ke Bundesliga. Dengan semakin dekatnya deadline transfer window Januari, maka inilah 6 transaksi transfer window Man United yang paling mungkin terjadi. Simak bersama-sama. Sisa 6 hari terakhir di lantai bursa transfer Yang pertama adalah Brandon Williams. Berbicara kepada BBC Radio Solent minggu lalu, CEO dari Southampton yaitu Martin Simmons menjelaskan minat Southampton kepada bek sayap United Brandon Williams dan bagaimana jika kesepakatan yang tepat datang maka klub akan meminjamnya. Saya berpikir Jack Hawkins dan Yan Valery telah melakukannya dengan sangat baik dan itu memberi kami kepercayaan diri yang nyata untuk masa depan. Timpal manajer Southampton Ralph Hasenhuttl. Kondisi William di United adalah sebagai bek pilihan ketiga baik di pos bek kiri maupun di sayap kanan. Di kiri ia harus bersaing dengan Luke Shaw dan Alex Telles. Di kanan ada Wan-Bissaka dengan Lindelof atau Tuan Zebe yang menjadi pelapisnya. Maka peminjaman ke Southampton nampaknya menjadi win-win solution bagi Brandon Williams dan The Saints. Situasi banjir cedera Southampton semakin memburuk dengan pukulan terakhir adalah bek sayap mereka Walker Peters yang tumbang karena cedera, membuat jumlah total bintang tim utama mereka berbaris di ruang fisioterapi menjadi 9 pemain. Kedatangan Williams yang tidak bermain untuk United sejak kemenangan mereka di Piala FA atas Watford bulan ini akan menawarkan keserbagunaan bagi Hasenhuttl dan dapat memberikan perlindungan di kedua bek sayap kanan atau di sayap kiri. Anak muda ini telah menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai pemain senior di Old Trafford di sisi kiri. Tetapi dia memiliki kaki kanan yang cukup mumpuni dan memiliki banyak pengalaman menghadapi tim-tim EPL. Kepindahan Brandon Williams tentunya akan menjadi sesuatu yang berguna buat Ole Gunnar Solskjaer karena Williams akan mendapatkan pengalaman bermain di tim utama tim dari EPL. Yang pertama adalah Brandon Williams. Yang kedua adalah Jesse Lingard. Mantan manajer United David Moyes sangat optimis mendapatkan Jesse Lingard baik secara pinjaman maupun kesepakatan permanen. Manajer dari West Ham ini mulai menegosiasikan keinginannya kepada pihak Man United. Gayung pun bersambut Lingard secara prinsip menyetujui, dan namanya pun sudah dicoret dari daftar 22 pemain United di EPL. Kedatangan Lingard nampaknya hanya tinggal menunggu detail kesepakatan antara West Ham dan Manchester United untuk kemudian diresmikan.
Lingard merasa kesepakatan dengan West Ham United adalah penawaran paling bagus dibandingkan dia harus pindah ke Sheffield United atau Brighton and Hove Albion. The Hammers diakuinya memiliki skuad yang kompetitif di IPL untuk bisa meraih satu tempat di Eropa. Yang kedua, pemain ketiga yang sudah dipastikan akan pindah dari Man United adalah Lucas Beiger. Bek muda Manchester United, Lucas Beiger bersiap untuk menyelesaikan detil transfer ke Śląsk Wrocław, klub Polandia. Kepindahan tersebut masih harus mendapat izin internasional, tetapi klub Polandia telah mengkonfirmasi bahwa Lucas Beiger akan mengenakan kostum nomor 21 dengan klub barunya. Pemain berusia muda 19 tahun itu telah menandatangani kontrak hingga musim panas 2025 setelah lolos tes medis di klub barunya. Dia bergabung dengan The Reds pada musim panas 2018 dari Lech Poznan di tanah airnya dan lulus dari tim Under 18 ke dalam skuad Under 23 musim ini. Ia bekerja di bawah asuhan pelatih utama Neil Wood. Beiger telah menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan pengalaman sepak bola senior dan telah berbicara dengan keinginannya untuk memulai dengan klub barunya dalam sebuah wawancara di situs resmi Manchester United. Berikutnya adalah Sergio Romero. Kiper Manchester United Sergio Romero sebetulnya telah dikaitkan dengan banyak tim. Dia tidak kekurangan peminat, tetapi kepergian Romero dari United sudah pasti terjadi. Menurut TIC Sport, Brighton juga tertarik pada pemain Argentina itu setelah kiper nomor 1 mereka Matthew Ryan bergabung dengan Arsenal bulan ini. Kontrak Romero sebetulnya akan habis pada akhir musim, namun ia bisa saja meninggalkan United lebih cepat. Itulah memang niatnya setelah tidak bermain 1 menit pun sejauh musim ini menyusul kembalinya Dean Henderson. Di Inggris ada pembicaraan beberapa media bahwa kepergian Chiquito dengan tujuan MLS di Amerika Serikat, di mana Inter Miami, klubnya David Beckham, dikabarkan telah menawarinya kontrak untuk musim depan. Tapi penjaga gawang dari Argentina itu bisa saja tetap di Inggris. Menurut TIC Sport, dikabarkan bahwa Brighton tertarik untuk mendatangkan Romero setelah penjaga gawang nomor 1-nya Matt Ryan dari Australia telah pindah ke Arsenal. Dengan kekosongan posisi penjaga gawang nomor 1, Brighton sedang mencari kiper veteran dengan pengalaman IPL. Tentunya profil pemain internasional Argentina berusia 33 tahun sangat cocok. Runner-up Piala Dunia 2014 itu tiba dari Sampdoria pada 2015. Yang kelima adalah Marcos Rojo. Bek serba bisa ini telah mengambil satu langkah lebih jauh untuk meninggalkan Manchester United setelah mendapat tawaran konkret dari Argentina. Pemain berusia 30 tahun mengalami cedera dalam beberapa tahun terakhir dan tidak bermain untuk Manchester United sejak November 2019. Kesepakatan pinjaman ke klub lamanya Estudiantes di Argentina pada bulan Januari harus diakhiri oleh cedera dan lockdown. Secara teori, Rojo kembali ke United, tetapi pada prinsipnya dia tetap tinggal di La Plata di Argentina karena dianggap surplus oleh manajer United saat ini. Estudiantes sebenarnya ingin melanjutkan pinjaman, tapi United menolak. Mereka ingin Estudiantes membeli secara permanen atau setidaknya membayar persentase gaji yang cukup besar dari saat ini. Sementara itu tawaran lalu kemudian datang dari pihak Argentina lainnya, Boca Juniors. Dalam beberapa jam terakhir, Boca telah mengirimkan tawaran kepada pemain yang akan menyambut tim biru kuning itu meskipun hatinya mencintai Estudiantes de La Plata. Rojo digoda Boca karena dia masih muda, masih 30 tahun,
dengan pengalaman di tim nasional Argentina dan bisa bermain di dua posisi yang dibutuhkan Boca, sebagai bek tengah dan bek kiri. Ide dari Boca Junior bukanlah untuk membayar Manchester United, tetapi sulit bagi Rojo untuk pergi lebih cepat tanpa uang sebagai gantinya. Maka diharapkan Boca Junior memberikan biaya transfer untuk memiliki Rojo sepenuhnya. Nama-nama tadi adalah para pemain yang kemungkinan akan meninggalkan Manchester United baik sebagai pinjaman maupun resmi secara permanen. Satu-satunya pemain yang kemungkinan paling besar peluangnya untuk bergabung dengan United di bursa transfer Januari ini adalah Declan Rice. Declan Rice adalah milik Chelsea, demikian pernyataan umum yang beredar di Inggris. Hal ini terjadi setelah Frank Lampard ngepet mendatangkan Rice. Pengototan Lampard ini akhirnya sirna setelah Chelsea mendepak dia sebagai manajernya dan akhirnya minat terhadap Rice pun sirna. Dan sekarang tersisa Manchester United sebagai peminat paling besar. Dengan jadwal kompetisi yang padat yang diikuti oleh United, kebutuhan mereka akan posisi CDM atau Central Defensive Midfielder menjadi krusial. Sejauh ini United hanya punya Nemanja Matic sebagai CDM. Scott McTominay dan Fred yang dipaksakan oleh bermain sebagai CDM tidak sepenuhnya cocok karena mereka sejatinya adalah gelandang box to box, seperti halnya Paul Pogba. Mendatangkan Rice tentunya jadi solusi penting untuk mengatasi permasalahan di lini tengah United. Kedatangan Rice ke United peluangnya semakin besar setelah West Ham, klub pemilik Rice, diberikan hadiah oleh Manchester United. Gelandang serba bisa Jesse Lingard dipastikan segera pindah ke Upton Park. Hal ini bisa menjadi transaksi menguntungkan bagi kedua belah pihak, di mana West Ham United sendiri memiliki beberapa CDM yang bisa naik pangkat jika Rice pindah ke United. Bahkan mereka juga bisa mendapatkan Phil Jones secara mudah andaikan Jones selalu fit. Itu dia beberapa transaksi yang kemungkinan akan terjadi di bursa transfer Januari 2021 bagi Manchester United. Kita doakan Declan Rice benar-benar terwujud dan menjadi kepingan puzzle yang hilang di lini tengah Manchester United. Tetap dukung Manchester United, glory Man United.